apakah benar siapa ini yang sebenarnya yang membunuh Teh Amel sama Ibu Tuti itu siapa? Ayah. Ayah. Cek tes. Halo bye pagi, siang, sore atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Akhirnya setelah 2 tahun kasus pembunuhan misterius ibu dan anak yang terjadi di Subang telah terungkap nih bye. Buat yang gak ngikutin dari awal, kronologinya tuh begini. Tragedi ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021, sehari setelah perayaan kemerdekaan Indonesia. Pada hari tersebut, telah ditemukan 2 jasad wanita bernama Tuti dan Amel, di mana Tuti ini adalah seorang ibu dan Amel adalah anaknya. Mereka berdua ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi rumah mereka. Orang yang menemukan mereka berdua tidak lain dan tidak bukan adalah suami Tuti sekaligus ayah dari Amel sendiri yang bernama Joseph. Penemuan tersebut bermula ketika si Joseph ini pulang ke rumah pada pagi hari untuk mengambil stik golf setelah menginap dari rumah istri mudanya yang bernama Mimin. Sesampainya di rumah Tuti, dia melihat adanya genangan darah yang berceceran di lantai bagian depan rumahnya. Dan dia juga melihat ada kaki di dalam bagasi mobilnya yang terparkir di garasi gitu bay. Dan saat kaki tersebut dicek oleh Joseph, ternyata benar saja yang ada di dalam bagasi mobil tersebut adalah istri dan anak Joseph dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa gitu. Lalu akhirnya warga pun berkumpul hingga Pak RT datang ke TKP dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Ya kurang lebih kayak gitu ya bay, kronologi singkatnya. Yang membuat kasus ini viral karena kasus ini tuh menjadi sangat misterius. Gara-gara pihak kepolisian tidak dapat menemukan siapa pelakunya gitu bay. Seolah-olah pembunuhnya ini seorang profesional karena memang tidak meninggalkan jejak sama sekali gitu. Bahkan kepolisian juga sudah memeriksa kurang lebih 15 orang saksi, namun hasilnya ya tetap nihil. Dari penelusuran polisi juga mereka bilang bahwa kasus ini tuh bukan perampokan, karena tidak ada harta benda apapun yang hilang kecuali ponselnya si Amel. Dan netizen juga merasa banyak kejanggalan dari kasus ini gitu, karena seolah-olah para polisi ini kayak menunda-nunda untuk menyelesaikan kasus ini. Contoh yang bikin janggal seperti ada bercak darah yang menempel di salah satu baju saksi. Tapi pihak polisi tidak melakukan tes DNA kepada darah tersebut gitu. Yang padahal dari wawancara eksklusif Bang Aiman dari keterangan si saksi ini tuh memang ke lokasi tapi tidak menyentuh jasad tersebut. Tapi kok bisa ada noda darah di bajunya gitu. Ini kita tonton singkat dulu ya, Bay. Bapak sempat datang ke rumah TKP. Dan di baju Bapak ada bercak darah korban. Saya tidak ngeh pada waktu itu. Pada waktu polisi memeriksa Tidak dan ngeh. menyampaikan baru Bapak kaget. Kaget itu karena darah juga nggak spontan seperti darah Nggak ini. kelihatan. Jadi hambar-hambar lah. Gitu. Kenapa bisa kena seperti itu Pak? Nggak tahu karena kan Ini gue nggak bisa setel lama-lama gitu ya karena takut kena copyright. Terus juga kejanggalan yang lain adalah ada sebuah CCTV yang menghadap ke rumah korban. Tapi pas dicek CCTV-nya ternyata rusak. Dan lagi kalau dari keterangan Pak Joseph pas diwawancara sama Bang Aiman, dia bilang dia tuh kenal sama salah satu polisi gitu bay. Nih ya kita setel videonya lagi. Cus. kebetulan ada anggota yang kena, itu Pak Aceh. Iya. Nah kan. Tapi ya nobody know gitu ya bay. Dan waktu awal kasusnya viral, beredar sebuah video yang dimana ada seorang wanita yang kesurupan arwahnya Amel. Dan di video tersebut dia menyebutkan 2 nama dari kedua pelaku gitu ya. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel dulu by videonya. Cus. Oh Amel. Subhanallah. Ayah, kenapa jahat? Astagfirullahaladzim. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu dan anak. Ini Amelia ya? Subhanallah. Kok bisa masuk ke pasien saya? Kenapa ngikut barusan? Ngikut atau gimana? Ngikut ya? Pengen maksudnya tuh kok baru gitu ya? Iya.
Merinding gua. Subhanallah. Ayahnya itu siapa namanya? Ayahnya Amel. Yosef. Subhanallah. La ilaha illallah. Kenapa ikut ini? Ikut masuk ke ini ke pasien saya, ke Teh Ina, kenapa? Subhanallah. Nih, mau nanya ya. Ini kan Teh Amel namanya. Ya tahu, saya juga tahu dari Facebook ya, dari YouTube. Apakah benar siapa ini yang sebenarnya yang membunuh Teh Amel sama ibu itu siapa? Ayah. Ayah. Jadi intinya Teh Amel itu tahu ya, pas kejadian itu tahu. Iya. Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Allah. Jangan kejar saya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sakit, saya sakit. Ampun. Subhanallah. Sakit. Udah. Digimanain Teh Amel itu digimanain? Ih, gua langsung kayak kepikiran pas lagi si Bapak Joseph ini melakukan eksekusi gitu ya. Dipukul, sakit. Ayah. Dipukul. Sama siapa? Sama siapa? Sama. Maksudnya sama siapa dia itu? Datangnya. Ibu Mimin kan itu istri mudanya ya? Iya. Subhanallah. Nih jadi intinya Teh Amel itu tahu ya waktu ayah sama Ibu Mimin membunuh Ibu Tuti. Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Lagi bobo. Sekitar jam berapa? Enggak tahu. Ya tahu-taunya Teh Amel bangun itu jam berapa? Pas tahu ada ayah disiksa itu jam berapa? Setengah lima. Subhanallah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf tapi ya, emang ada masalah. Maksudnya itu bertengkar dulu Ibu Tuti sama Ibu Mimin. Enggak tahu ya, Teh Amel itu enggak tahu ya. Subhanallah. Jadi intinya Teh Amel itu enggak tahu ya waktu Ibu Tuti, Mama Teh Amel. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Ya Allah, ih sedih banget gue Bay. Gue tuh percaya ya yang tinggal di bumi ini tuh bukan cuma manusia atau makhluk yang kasat mata doang. Tapi gue percaya juga ada banyak makhluk yang tidak kasat mata yang hidup berdampingan dengan kita. Yang gue percaya dari video ini, mungkin yang ngerasukin Mbak ini tuh adalah jin korinnya si Amel yang sedang menceritakan akhir hayatnya si Amel ini gitu Bay. Sedangkan arwah aslinya si Amel sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu sih yang gue percaya gitu ya. Ya dan singkat cerita setelah 2 tahun akhirnya kasus ini menemui titik terang gitu Bay. Karena salah satu pelaku gitu ya yang bernama Danu selaku keponakan Bu Tuti menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel dulu ya Bay videonya cus. R yang kemarin datang ke Polda mengaku dia sudah mengakui perbuatannya, namun karena masih ragu. Kemudian kemarin dia sudah meyakinkan diri untuk mengajukan diri sebagai Justice for Dia Liberation. datang ke Polda, kemudian didampingi oleh kuasa hukumnya, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku kemudian dilakukan penangkapan. Dari 4 orang ini kita sudah menetapkan 5 termasuk MR yang kita tahan sekarang 2 orang, yaitu YH dan MR. Kalau perannya Pak? Perannya dari kelima ini apa sih Pak? Dari mulai Danu? Dari MR diri ini dia yang pertama diminta oleh YH untuk MR yang menemani ke TKP ke rumah korban, kemudian dia menunggu di garasi ini sementara pengakuannya ya. Kemudian diminta untuk mengambil alat golok. Setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban. Dia menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam.
dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala atau dinding. Ini dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban suami Ibu Tuti ini akan kita temukan bercak darah di bajunya, sehingga kita kuat dugaan kita bahwa YH ini sebagai pelaku. Sehingga kita lakukan penahanan bersama-sama dengan Oh, istrinya kan? Istri kita untuk pertimbangan penyidik untuk istri muda dan dua orang anak kita menemani ke Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Jadi sudah ada 5 pelaku gitu, yaitu Joseph ya, suami dan ayah korban sebagai pelaku utama. Terus Mimin, istri mudanya si Joseph, Abi dan Argi selaku anak tirinya Joseph, lalu Danu sendiri gitu ya sebagai keponakan korban. Ya belum tahu juga gitu ya motif si Joseph ini membunuh istri dan anaknya karena apa. Soalnya polisi juga masih mendalami kasus tersebut gitu. Kalau menurut gua besar kemungkinan karena harta. Soalnya anak sulung Bu Tuti, Pak Yoris gitu ya, sempat menceritakan bahwa beliau adalah ketua salah satu yayasan sekolah di Subang. Lalu Bu Tuti ini adalah bendahara dan Amel sendiri adalah sekretarisnya. Sedangkan Pak Joseph tuh sebagai dewan pembina yayasan tersebut. Jadi jika ada keperluan uang yang dibutuhkan, maka semua itu harus melalui persetujuan Bu Tuti. Jadi mungkin ketika Bu Tuti tidak ada gitu ya, akhirnya istri mudanya ini yang dijadikan bendahara supaya uangnya tuh bisa gampang keluar masuk gitu, Bay. Ini mah mungkin gitu ya, teori liar gua aja. Ya oke lah, Bay, segitu aja video gua kali ini. Mau heran tapi ini polisi Konoha gitu ya. Giliran kasus Jessica yang buktinya masih belum terlalu valid gitu, polisi tuh gampang banget menetapkan dia sebagai tersangka dan hakim juga menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan ini yang udah jelas-jelas banyak buktinya gitu ya yang gamblang, terbongkarnya gara-gara salah satu pelaku nih buka suara gitu. Kan kocak ya. Dan kalau lu mau ngikutin banget gitu ya beritanya dari awal, saran gue ya lu nonton channel YouTube-nya Bang Anjas Asmara ini, Bay. Karena konten beliau emang selalu memberitakan update tentang kasus pembunuhan yang di Subang gitu. Dia tuh konsen banget sama kasus itu. Ya oke lah, Bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?